Call to action with Senandika, berdiskusi untuk menginspirasi. Halo, hai Sobat Voka, selamat datang di Senandika episode ke-8. Apa kabar teman-teman di rumah? Pastinya sehat selalu dan pastinya bahagia ya teman-teman. Jadi di sini perkenalkan aku Zahra dengan rekan aku. Aku Kansa. Di sini kami mau meliput terkait narasumber-narasumber yang keren nih, dan terutama kita di sini nggak sendirian. Di sini ada Kak Aya. Halo Kak. Halo Kak Aya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa ya. Kansa sama Zahra gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, semoga sobat vokasi di rumah juga baik ya, Ya, kabarnya. betul, amin. Oke, mungkin Kak Aya bisa perkenalan diri dulu nih. Intro Oh dulu. boleh. Halo semuanya. Semoga yang dengar di rumah dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, aku Amin. Aya. Aku dari jurusan Hubungan Internasional dan saat ini masih aktif nih sesuai dengan tema kita ya, masih Iya, aktif betul. untuk berkegiatan di bidang volunteer. Wah, keren Nah, banget. teman-teman tahu nggak sih kita di sini tuh mau bawain topik terkait gemar volunteer dan membangun personal branding. Dan di sini kita memanggil narasumber yang cocok untuk ini. Nah, pastinya udah menguasai banget ya di Betul. bidang itu. Nah, dengar-dengar Kak Aya nih Iya. kan selain bervolunteer itu pastinya banyak banget kan durasi-durasinya kayak Betul. mungkin keaktifannya juga sangat Beda-beda padat ya, banget. betul. Nah, Nah, itu gimana sih Kak cara bagi waktunya? Ini sebenarnya agak tricky ya, karena sebenarnya manajemen waktu itu tergantung sama kita gimana cara kita untuk menyusun skala prioritas. Yang terpenting adalah kita bisa membedakan dulu nih mana yang urgent, mana yang bisa nih kita tunda dulu, mana yang bahkan bisa kita delegasikan ke orang lain, dan bahkan kita juga boleh loh dalam manajemen waktu itu kita untuk menolak sesuatu. Jadi nggak harus semuanya tuh kita lakukan kan, bener Iya, kan? bener. Soalnya kita juga manusia yang punya batasan waktu, punya batasan Betul. tenaga, batasan fisik, banyaklah batasan kita. Nah, jadi kalau dari aku sih pasti aku harus bedain dulu mana yang harus aku lakukan pertama kali, terus kemudian mana yang harus aku serahkan ke orang lain, dan mana yang harus kayaknya aku nggak bisa datang dulu deh, atau aku kayaknya nggak bisa ikut dulu, kayak gitu. Jadi lebih ke skala prioritas aja sih. Iya. Berarti emang harus banget ya Kak, kayak nerapin gitu sekarang. Iya, dan itu harus tertib, dari diri sendiri pun harus tertib, karena kadang kan mungkin kalau ada ajakan kita volunteer yuk di sini, cuman karena kita ada batasan waktu atau mungkin sudah ada kegiatan lain dan kita nggak enak, terus kayak iya deh boleh, tapi nanti ujung-ujungnya kita bertabrakan, Iya, kita jadi keteteran bingung. sendiri. Iya, jadi kita harus disiplin juga sama diri kita sendiri. Nah, mungkin tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih Kak, kesibukannya Kak Aya pasti Ya, kan sekarang nih. selain skripsi terus ngapain aja? Terus aku kan dengar-dengar kayak Kak Aya pernah mungkin magang terus jadi duta juga. Nah, mungkin bisa bisa sharing ke dijelasin, Kak. teman-teman. Kesibukan aku sih kalau akhir-akhir ini ya karena mahasiswa akhir ya, sebenarnya aku sudah menyelesaikan studiku, hanya saja kan administratif itu hal yang cukup panjang ya, jadi ya sedang menyelesaikan urusan administratif di perkuliahan karena juga harus diselesaikan ya. Iya. Terus kemudian saat ini pernah juga menjabat menjadi duta di Wow. Jawa Tengah, yaitu duta bahasa. Kemudian saat ini aktif juga sebagai member dari komunitas yang dinaungi oleh Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Generasi Pesona Indonesia. Di situ aku Wow. biasanya ini kayak review tempat wisata gitu Aduh, loh. seru banget. Iya, jadi kerjaannya jalan-jalan. Iya, content creator. Bener, di situ aku belajar jadi content creator, terus juga akhir-akhir ini mungkin agak jarang, cuman masih aktif dalam bervolunteer juga, Wow, gitu. keren banget ya teman-teman. Kelihatannya sibuk ya? Iya, sibuk banget. Kita Itu sibuk ya. sibuk banget ya. Jadi kan tadi udah dijelasin ya Kak, selain jadi duta, terus selain magang, urusan administratif, Kakak kan emang benar-benar tertarik sama dunia volunteer. Nah, Betul. kira-kira tuh kayak motivasi apa sih yang jadi pemulai Kakak untuk di bidang ini tuh apa Kak sebenarnya? Aku suka sih pertanyaan ini.
motivasi ya. Jadi ada sebenarnya kalau bicara mengenai motivasi itu kembali lagi sama moto hidup aku. Aku punya dua sih, lebih tepatnya dua motivasi atau moto hidup yang mendorong aku sampai saat ini. Yang pertama itu dari kalau mungkin teman-teman yang dari Jawa tahu ya, itu ada yang namanya Ki Sunan Kalijaga. Beliau pernah berkata, Memayu hayuning bawono ambrasto durhanggoro, yang artinya ya mungkin teman-teman nggak tahu ya. Artinya itu bahwa kita hidup itu untuk mencari kebaikan, untuk melaksanakan kebermanfaatan bagi sesama, dan bagaimana caranya kita itu menghindari durangkara. Durangkara itu sifat yang buruk, yang jahat, sifat serakah, dan ya kejahatan-kejahatan lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini mirip-mirip sih sebenarnya. Yang kedua itu dari Ki Hajar Dewantara ya, kita tahu semuanya bahwa dia juga pernah mengatakan, bukan Tuturi Handayani ya, beda lagi. Beda lagi. Kali ini beliau berkata mirip sih, dari Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa memayu hayuning diri, memayu hayuning keluarga, lan memayu hayuning bawono, yang artinya bahwa kita itu hidup harus bisa membawa kebermanfaatan minimal bagi diri kita sendiri, kemudian untuk keluarga, dan untuk bawono itu untuk sesama atau untuk seluruh dunia pada umumnya. Jadi aku merasa bahwa hidupku tuh harus memiliki kebermanfaatan untuk orang lain gitu. Ya nggak sih, maksudnya kalau kita hidup untuk diri kita sendiri terlalu selfish untuk dunia yang bahkan kita hidup itu saling membutuhkan kan. Bahkan di sini pun aku membutuhkan teman-teman membutuhkan aku, kita saling menguntungkan gitu. Jadi menurut aku terlalu egois kalau kita hidup nggak berbagi kebermanfaatan bagi orang lain. Kalau bahasa Jawa ya masuk dipek dewe. Jadi masa untuk diri sendiri gitu. Iya, jadi harus sharing ke orang lain. Nah, caranya gimana? Aku mulai menemukan ternyata bisa nih kita ikut volunteer dengan berbagi kebermanfaatan itu melalui volunteer gitu. Keren banget motivasi. Aduh. Wow. Baru awal nih teman-teman. Baru awal Udah langsung dibikin speechless sama kata-kata yang saya. Oke, mungkin tadi yang Kak Aya bilang sendiri terkait saling membutuhkan. Nah, aku di sini mau nanya nih Kak, inisiasi apa sih Kak yang bikin Kak Aya tertarik buat ngebangun ini komunitasan? Oh iya, aku Mungkin dulu bisa kan mention cerita. ya. Iya, Jadi jelasin aku lah. itu pertama kali banget ikut volunteer itu di komunitas Senyum Anak Nusantara. Mungkin kalau ada yang mendengarkan, aku ingin sekali mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Senyum Anak Nusantara yang sudah membangun aku sampai saat ini. Tentunya bukan cuma aku ya yang membangun mereka sampai sekarang, tapi mereka juga yang menjadi tempat aku untuk berkembang sampai saat ini. Nah, tadi lebih ke ini ya, berarti apa yang mendorong? Inisiasinya. Oke. Lebih ke apa ya, karena gini, jujur ya, dulu tuh aku tuh ikut volunteer itu nggak pernah keterima. Percaya nggak? Kayaknya enggak deh. Tapi kalian harus percaya ya, teman-teman di rumah harus percaya ya, karena aku bener-bener beberapa kali mendaftar volunteer itu nggak diterima karena mungkin memang mereka mencari yang sudah berpengalaman, sedangkan aku memang first timer banget, ingin memulai pengalaman aku sebagai seorang volunteer, tapi ternyata mereka membutuhkan orang-orang yang sudah berpengalaman. Kan sangat disayangkan ya, aku tidak bisa bergabung dengan mereka. Namun pada akhirnya ada suatu komunitas yang bernama Senyum Anak Nusantara. Nah, mereka ini masih bergeraknya di di regional kawasan Jawa Timur saat Jawa itu. Timur. Iya, terus kemudian mereka membuka open recruitment secara nasional. Nah, dari situ aku waktu itu kan memang alhamdulillah keterima. Cuman kan sebagai anggota, ya udah sebagai anggota Senyum Anak Nusantara. Nah, aku mengajukan kepada foundernya untuk Kak, kayaknya di Semarang ini peminatnya banyak deh. Dan kalau dilihat dari data, Kota Semarang pun memiliki Kota Semarang kan mahasiswanya banyak ya. Iya, betul. Universitasnya aja banyak banget loh. Banyak banget. Iya kan, banyak banget. Nah, ini potensi nih untuk kita bisa memberdayakan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kota Semarang, dan bahkan di Semarang pun kita lihat banyak panti asuhan, banyak apa ya, tempat-tempat yang dinaungi oleh orang-orang yang kurang mampu atau berkebutuhan khusus kan. Kita bisa nih berdayakan mahasiswa yang di Kota Semarang untuk kita bikin komunitas di Kota Semarang gitu. Terus akhirnya long short story, akhirnya melalui berbagai diskusi, terus akhirnya ada juga saat itu seleksi koordinator. Jadi beberapa orang yang memiliki potensi diseleksi untuk menjadi koordinator, dan
alhamdulillahnya aku terpilih untuk menjadi koordinator pada saat itu Wah. gitu. Jadi Keren banget. ya, dan itu nggak terus semerta-merta menjadi suatu kebanggaan aku ya, karena setelah itu COVID. Waduh. Iya. Berarti Langsung 2019, terpukul. Iya 2020. benar, 2020 awal kan 2020. aku ditetapkan menjadi koordinator itu 2 minggu sebelum COVID. COVID. 2 Wah, minggu sebelum COVID. Dan itu aku sudah merencanakan untuk melakukan pertemuan, udah persiapan first gathering Iya, aduh. kan. Iya, Bahkan bener-bener. itu aku ditetapkan 2 minggu sebelum COVID. Iya. H+1 aku ditetapkan, aku sudah membuat grup, terus membentuk kepengurusan, terus merencanakan apa tadi? First gathering. gathering. Udah semuanya sudah direncanakan pada H+1 pemilihan itu. Dan ya, COVID. Aduh. Sangat disayangkan, tapi Iya. ya begitulah adanya. Tapi Nah. berjalan lancar. Berjalan lancar dengan berbagai, ya walaupun agak pincang-pincang tapi oke lah. Kan tadi kakak sempat mention nih COVID ya, itu kan pasti Betul jadi banget. tantangan yang berat banget. Berat Bener, banget. berat Nah, banget. mungkin bisa dijelasin nih kak apa aja yang dialamin, tantangan yang pernah dialamin, terus caranya kak Aya tuh buat ngatasinya tuh kayak gimana sih? Gini sih, jadi kalian pernah nggak bayangin kalian baru masuk ke suatu tempat yang kalian nggak pernah bayangin sebelumnya, dan itu kosong, nggak ada siapapun, nggak ada yang bisa kalian tanya, Aduh. terus tiba-tiba ruangan itu runtuh. Aduh. Bingung Udah banget kan? jatuh Pasti ketimpa panik. tangga. Iya benar, ibarat udah jatuh ketimpa tangga Iya. kan. Nah, aku nggak mengibaratkan aku menjadi koordinator itu menjadi sebuah tanda kutip bencana, juga bukan ya. Tapi karena aku benar-benar adalah yang pertama di komunitas itu, koordinator pertama di Kota Semarang, aku jadi semacam clueless. Aku harus ya. apa ya? Dan pun aku belum memiliki pengalaman volunteer sebelumnya. Oh, Iya kan, baru banget Betul, pertama menjadi koordinator, aku jadi bertanya-tanya, terus aku pun mau bertanya juga Ke siapa? ke siapa, karena nggak ada dalam tanda kutip pendahulunya, nggak Iya. ada. Terus kemudian aku ya, karena aku jadi sebelum volunteer itu aku berorganisasi kan. Ya, aku sempat berorganisasi juga di BEM Visip, juga di himpunan di hubungan internasional. Aduh, Jadi aktif banget, Aktif banget. guys. Guys. Jadi aku punya sedikit pandangan nih, arahnya harus kemana ini komunitas, karena organisasi dan komunitas itu berbeda ya. Iya. Jadi aku mengambil hal-hal yang bisa diserap ke komunitas, dan kayaknya yang kurang cocok aku tinggalkan, karena pasti perlakuan untuk organisasi dan komunitas itu beda banget. Jadi ya waktu itu aku menyempilkan lah hal-hal yang bisa aku lakukan di komunitas. Ya apa sih waktu COVID? Ya webinar. Oh iya sih. Online, Online, serba Online, iya semuanya. sudah online. Dan pun aku saat itu sempat kepikiran untuk bikin kegiatan diam-diam, Mm-mm. tanpa pengetahuan pemerintah atau tanpa izin yang ya yang nyata. Iya. Tapi sayangnya karena memang COVID ya, jadi kita tahu perekonomian menurun, Iya. jadi mahasiswa banyak yang pulang ke rumahnya, toh juga online kan. Iya. Jadi aku merasa kayak kurang pasukan gitu, karena memang dari awal aku mengandalkan mahasiswa yang ada di Kota Semarang. Semarang. Iya, itu yang aku tonjolkan agar di Kota Semarang itu ada chapter San Semarang gitu. Iya. Tapi ternyata malah yang aku bangga-banggakan ini menghilang Aduh, gitu. nggak ada ya Aduh, malahan. Nggak ada kabar. Jadi cuma tinggal 1-2 yang benar-benar asli orang Semarang. Tapi karena memang kita semua terpukul ya COVID ya. Iya, betul. Setuju ya? Setuju Setuju banget. Setuju ya, kita Iya, semua setuju terpukul dengan hadirnya COVID, dan aku pun memaklumi, dan aku pun nggak bisa memaksa kalian harus ada di San dong, masa Aduh, kalian susah ninggalin ya, aku, susah banget ya. nggak bisa, karena kembali lagi San ini adalah komunitas, bukan Iya, organisasi. Jadi di situ bikin aku dilema banget. Aku butuh teman, tapi aku nggak boleh egois. Kamu harus ada dong buat aku, Iya. ya kan. Tapi pada akhirnya aku menawarkan sih kepada teman-teman, gimana nih teman-teman, kita udah jalan sejauh ini, apakah memang mau dilepas gitu aja, atau kita usahakan nih dari bawah bareng-bareng. Toh aku nggak akan meninggalkan kalian. Aduh. Loyal Aku pasti banget, akan selalu iya. ada, karena walaupun aku pun nggak tahu harus apa, tapi at least kita bareng-bareng Iya, gitu, nggak kita sendirian lakuin doang. bareng-bareng. Benar. Iya. Terus akhirnya
dengan ya sedikit drama itu akhirnya memunculkan semangat teman-teman. Yuk kita bisa, yuk kita mulai lagi dari awal, kita apal deh bikin dulu sesuatu yang memercikan semangat kita lagi. Terus akhirnya awal-awal kita bikin webinar dulu memang. Oh, Jadi iya. yang bisa digarap oleh semua orang, nggak harus orangnya di Semarang, tapi semuanya bisa berkontribusi. Dan aku senang banget dengan adanya webinar itu, banyak yang muncul lagi, semangat ya. lagi, baik lagi, walaupun emang banyak yang hilang, tapi ya nggak apa-apa karena itu pilihan kan, kembali Iya. lagi, dan aku nggak bisa memaksa kalian untuk tetap di sini kalau kalian nggak mau di sini gitu. Benar. Oke, terus kita webinar, akhirnya awal-awal COVID itu kan belum terlalu ketat ya. Bener-bener. Akhirnya aku memberanikan diri untuk bikin event, Iya. tapi yang cuman di kawasan itu aja, jadi nggak yang gede gitu, jadi kecil-kecilan, tapi oke, kita yang penting tempat itu mengizinkan kita untuk mengadakan acara di situ. Karena jujur jadi kita kan acaranya pertama itu di panti asuhan, karena kita sekaligus dengan memperingati bulan Ramadan gitu. Jadi kita berbagi ke panti asuhan. Iya. Dan banyak sekali panti asuhan yang tertib ya di Kota Semarang ya. Tapi itu hal yang bagus gitu loh, bagus. Tidak boleh mengadakan, tidak boleh mengadakan, bagus gitu. Saya yang bandel. Sebenarnya kan ini dengan dengan semangat, bukan berarti membenarkan ya, tapi dengan karena kita ingin berbagi gitu kan. Apalagi COVID kan banyak yang butuh kan, iya nggak sih? Benar, apalagi sembako. Betul, itu sangat Membantu sih Kak. iya benar. Ya aku nggak bisa bilang ya karena dari POV aku Iya. ya, nanti dikiranya sombong. Enggak dong, jangan dong. Menurut kita membantu. Iya, jadi karena memang niatnya baik, akhirnya Tuhan memberikan jalan. Akhirnya kita diberikan tempat yang memang bersedia untuk menampung acara kita, dan alhamdulillah berjalan lancar. Dan setelah dari situ pun nggak ada yang sakit atau apa, karena aku benar-benar menjaga teman-teman, karena aku merasa bertanggung jawab kan. Iya. Jadi sebelum mengadakan kegiatan itu aku sudah memberikan concern kepada teman-teman, kalau misalkan pulang dari sini, dari acara itu, seminggu atau 2 minggu ada yang sakit, bilang sama aku. Entah apapun itu, apapun sakit sekecil apapun bilang, karena aku tetap merasa harus bertanggung jawab. Ya, pun juga di panti asuhannya aku bilang sama bapak pembina, pemilik pantinya, untuk Pak minta tolong untuk dicek kesehatan anak-anak. Saya nggak mau kedatangan kami malah membawakan hal yang yang nggak baik. Tapi alhamdulillah aku follow up sampai sebulan. Sebulan lebih, mungkin sebulan lebih, seminggu atau 2 minggu aku tetap follow up. Gimana Pak, anak-anak sehat? Terus pasti dijawab, alhamdulillah sehat deh, gini-gini ya. Terus masih beraktivitas dengan baik seperti biasanya. Terus berarti kita tidak membawakan pengaruh yang ini ya, yang tidak baik ya. Itu merupakan salah satu keberhasilan sih. Gitu. Dan itu mulai bikin acara-acara lagi baru berani setelah itu, karena itu kayak aku menganggapnya kayak percobaan gitu loh. Baru awal. Iya, baru awal, kayak apakah membawa dampak buruk nggak ya? Tapi ternyata membawa dampak baik baik. justru. Dan akan selalu baik. Betul. Iya, betul, amin. Nah, mungkin dari ceritanya Kak Aya sendiri nih, pasti suka banget tantangan kan? Suka banget. Nah, kayak gimana sih tips sama triknya, kayak kita pengen coba hal baru, terus kita juga pengen lulus volunteer, itu gimana sih tips and triknya? Kalau aku tuh sebenarnya ini lebih ke personal ya, karena aku tuh orangnya benar-benar yang harus coba hal baru dan bosenan. Jadi sebenarnya bosenan itu kan konotasinya negatif ya, negatif banget sih. Bosenan itu konotasinya jelek. Tapi gimana caranya aku mengemas kebiasaan burukku ini tuh menjadi positif. Jadi ketika aku bosan sesuatu, aku harus cari sesuatu yang lebih. Iya, jadi misalkan ini kita gampangnya, misalkan aku biasa olahraga bulu tangkis kan. Jangan di bulu tangkis, yang effortless, lari kan effortless banget nih, effortless banget. Cuman setelah aku sebulan nih lari, kok kayaknya monoton mager, banget monoton. Terus kayak harus bangun pagi. Kalau siang kan panas ya. Benar. Harus bangun pagi. Semarang lagi. Tahu kan mataharinya ada 5, ya kan? Harus bangun pagi, harus ke stadion mungkin, atau harus kemana. Kalau lari di jalan kan nggak safe dan polusi ya. Terus kayak
sebulan ngerasain tuh jadi bosen, harus cari yang baru. Dan aku kan lari itu kan kardio ya, Iya. berarti aku cari lagi olahraga lain yang kardio, Kardio. tapi nggak harus bangun pagi, nggak harus ke stadion, nggak harus gitu. Jadi Iya. ada kelebihannya gitu loh. Jadi kalau menurut aku sih tantangan untuk mencoba hal baru sebenarnya kalau di aku sih nggak ada, karena memang aku senang hal Emang baru. suka ya, Iya. suka ya. Dan tipsnya adalah kamu harus tidak terlalu mencintai hal yang kamu lakukan saat itu. Waduh, apa nih? Apa ini? Karena hal ya, bukan Iya, hal loh ya. Bukan. Iya, beda lagi. Beda. Karena ada masanya kamu bakal bosen Iya. gitu. Karena Dan itu terus gitu. karena itu terus. Dan tapi kalaupun kamu sudah terlalu mencintai itu nggak apa, berarti itu adalah hal yang memang melekat di diri kamu. Berarti Iya. memang cocok gitu kan. Tapi kalau aku karena memang orang yang bosenan, ini personal, kembali lagi ini Iya. kan personal. Karena aku personal jadi aku suka-suka aja gitu. Berarti kayak ini tipenya yang ada cobaan dicobain. Iya betul, Harus ada kita- cobaan harus kita cobain. Menantang hal baru Menantang itu. hal baru. Kalau ada tantangan kita tantangin kan. Tantangin. Iya. Ini kan dari tipe-tipenya kayak nih kayaknya ekstrovert banget ya. Aduh, Kira-kira tuh kayak nih pernah nggak sih ngerasa kayak capek banget nih, sosial baterainya habis, Habis. kayak pengen rehat dulu nih Bener udah. banget. gitu. pernah banget dong, nggak mungkin nggak pernah Serius, ya. Kak. Serius dong, serius banget. Boleh Bahkan aku diceritain dulu Kak ini. iya, aku mungkin kalau di kamera kelihatan ekstrovert banget nih. Iya, Kalau iya. ngobrol gitu kan. Kalau ngobrol pun juga kelihatannya aduh nih orang ngomong Aktif banget nih terus kayaknya, ya kan. gitu. Tapi sebenarnya pun aku nggak yang sebegitu ekstrovert kok. Aku pun juga punya sisi yang aku ingin sendiri, kadang ingin kemana-mana sendiri, mungkin ke mall sendiri pun juga sering. time, Iya, me me time. time terus atau ya ngapa-ngapain sendiri pun juga udah biasa ya, namanya juga sendiri. Aduh. Enggak dong. Independent Enggak woman dong. gak sih teman-teman? Iya, sih. cuman kembali lagi karena kita manusia yang memiliki keterbatasan. Tadi aku bilang kita punya keterbatasan waktu jelas, kita Iya. cuma punya 24 jam per hari, keterbatasan tenaga, keterbatasan fisik, cuma satu yang nggak bisa membelah Iya, diri ya. betul sekali. Terus juga keterbatasan finansial mungkin ya. Jadi banyak sekali batasan yang kita miliki, dan itu bikin kita kayak sometimes memang capek. Iya. Mau seluruh dunia nyemangatin aku, kalau capek ya Tetep capek. capek. Iya kan? Aku tuh capek. Iya, aku tuh capek gitu. Ya kalaupun memang pas lagi capek, aku bakalan take time untuk diri sendiri. Jadi apapun ya melakukan apa yang aku mau, kayak aku nggak mau terus-terusan untuk melayani orang lain Iya. terus gitu. Diri sendiri juga butuh. Aku juga butuh kadang ya sekedar rebahan seharian. Iya. Tapi jujur kadang aku pernah sih kayak mungkin ini sisi ekstrovertku memberontak ya, kayak aku pernah rebahan seharian kan, karena aku kayak merasa this week terlalu overwhelmed banget nih buat aku, dan aku butuh istirahat. Nggak usah kemana-mana deh, rebahan aja seharian kan. Tapi aku merasa kayak besoknya rasa pegel banget badan, malah istirahat malah iya, capek. iya, capek. capek. Ini Jadi kayak pegel-pegel. butuh mungkin karena memang aku cara mengisi energiku dengan bertemu orang kali ya. bisa. Tapi memang ada juga saatnya aku butuh sendiri untuk lagi malas ngomong. Sariawan nih, padahal nggak ada sariawan ya. Sariawan pengen sendiri aja, nggak pengen ngomong, ya udah mungkin nonton sendiri. Aku pernah nonton sendiri, makan sendiri. Mungkin itu suatu keberanian Iya bagi sih, orang-orang iya ya. sih. Tapi aku pernah nonton sendiri. Terus sampai jadi waktu aku nonton sendiri itu kan aku bikin story gitu kan. Iya. Disclaimer, aku ada cowok kan, aku punya iya. pacar. Terus sampai teman-temanku ngebalesin story aku, apaan sih nonton putus sendiri? gitu Iya. kayak. Terus dibilang gini, nonton sendiri kayak janda lu gitu. Waduh. Sampai nggak pernah keluar sendirinya, sampai orang-orang overreact gitu. Iya. Cuman ya memang karena kita nggak bisa memenuhi kebutuhan orang lain terus, kita juga harus memenuhi kebutuhan diri sendiri Iya, gitu. Dan it's fine. Iya, berarti bukan yang tipe maksain kayak Iya, harus ini selalu terus, ini, selalu nggak. kayak orang terus, kayak diri sendiri juga butuh ya. Diri sendiri juga butuh, benar. Ya, mungkin berkaitan juga sih Kak, berarti itu kan sama aja kayak membangun personal Betul, branding sama kan, branding. kayak Penting kalau banget. misalnya biasanya pergi sama teman-teman ekstrovert itu Iya, personal tiba-tiba brandingnya itu sendiri kayak gitu, ya. tiba-tiba sendiri. Nah mungkin kayak menurut Kak Aya sendiri nih, ikut kepanitiaan atau organisasi itu
kayak cocok buat ngebangun personal branding gitu nggak sih Kak? Personal branding menurut aku penting banget sih. Jadi cuman kalau menurut aku kalian itu membangun personal branding bukan untuk saat ini. Jadi personal branding itu jangka panjang guys. Jadi nggak bisa kalian menikmati sekarang tuh nggak bisa. Karena personal branding itu jangka panjang yang harus konsisten. Jadi orang-orang kalau lihat aku di sosmed pun kalian mungkin melihat sosmed aku, aduh nih orang sibuk banget. Iya. Padahal juga sometimes aku goleran di kamar scroll TikTok juga bisa. Aku pun juga manusia gitu. Dan itu stigma itu terbentuk karena apa? Personal branding gitu. Terus kemudian tapi bukan berarti terus personal branding ini hal yang dibuat-buat ya. Iya. Tapi memang gimana kita bisa mempengaruhi pikiran orang terhadap kita. Jadi kalau menurut aku personal branding itu bukan apa yang orang bilang ke aku. Bukan misalkan nih kalian bilang ke aku di depan aku nih, kayaknya sibuk banget ya gini-gini. Enggak, tapi ketika aku keluar dari ruangan ini, apa yang kalian bicarakan tentang aku, itulah personal brandingku. Gitu. Dan itu nggak bisa dilakukan sehari dua hari, harus bertahun-tahun dan konsisten. Misalkan aku pengen dicap sebagai seorang yang gemar volunteer. Nggak bisa aku cuman melakukan satu kali volunteer terus aku ingin nih si paling volunteer. Iya, nggak bisa kan. Jadi aku harus melakukan mungkin minimal 3 atau 4 atau mungkin 1 tahun penuh gitu baru bisa aku dikatakan sebagai seorang volunteer. Dan itu ya jangka panjang kalau kamu ingin membentuk suatu personal branding. Penting banget ya personal branding ya. Personal branding teman-teman. Nah mungkin kalau personal branding biasanya itu emang harus ditonjolkan di sosial media atau kayak mungkin di lingkungan sekitar aja nih. Menurut Kak Aya lebih penting yang mana? Kalau menurut aku sih ya personal sekarang kan zamannya digital ya. Iya. Why not? Iya. Gitu. Sekarang nih semua orang itu melihatnya di sosial media. Bahkan sampai ada lagu di sosial media sama aslinya beda. Iya kan? Bener. Iya kan? Sekarang kalau misalkan kita menonjolkan menonjolkan personal branding kita cuma di lingkungan sekitar. Yang tahu ya orang-orang itu doang. Padahal misalkan kalian cari pekerjaan, pasti kalian cari yang di luaran sana kan. Nggak mungkin teman-teman kalian mungkin kan kamu ngasih kerjaan ke saling ngasih kerjaan nggak bisa. Dan itu jatuhnya personal branding kalian percuma. Iya bagus personal branding, tapi kan cakupannya kurang luas gitu. Sedangkan kita sekarang udah di era digital, semua serba mudah loh. Iya, apa-apa serba digital. Bahkan dapat kerjaan pun dapatnya dari digital. Iya, jadi menurut aku kalau kalian punya personal branding yang baik, kenapa nggak ditonjolkan di sosial media? Karena sekarang udah zaman digital, semuanya mudah, jadi ayo tunjukkan. Lebih berpengaruh sosial media. Harus ditunjukkan. Nah mungkin kalau dari aku sendiri yang introvert, bisa nggak sih Kak membangun personal branding yang kayak gimana sih yang tetap bagus gitu walaupun dari seorang introvert gitu Kak? Introvert juga personal branding loh. Iya. Caranya kayak mengimbangin nih teman-teman yang extrovert gitu loh. Mungkin kayak banyak stigma kalau personal branding biasanya ada yang di kamera banget nih. Nah, iya. Mungkin lebih ke ini ya. Kalau dari aku sih personal branding untuk orang-orang yang kurang bisa bergaul ya. Maksudnya gimana ya? Kalau extrovert ini kan anaknya aktif banget. Kalau introvert mungkin lebih agak ada malu-malunya dikit gitu kan. Gimana ya? Kalau menurut aku tetap ikutin passion sih. Jadi misalkan ada orang introvert biasanya apa sih? Coba kalian misalkan lihat orang introvert tuh mereka passionnya biasanya apa? Biasanya pertama kalau enggak paling kayak gambar, baca buku, nonton film gitu. Terus kayak apa? Yang ke alam-alam gitu. Alam-alam benar. Menikmati alam gitu ya. Betul. Nah, itu juga bisa jadi personal branding loh, kayak kalian menekuni hal yang kalian suka. Siapa tahu bisa terkenal kayak AA Drawing. AA Drawing. Iya, juga AA Drawing. Takut banget nih dia AA Drawing. Atau mungkin kalian bisa menjadi seorang penjelajah alam. Bisa jadi nanti siapa tahu ada tim jejak petualang kan. Tiba-tiba di call ya kan, nggak tahu. Nah, menurut aku apa mau ekstrovert atau introvert tuh nggak akan mempengaruhi personal branding. Yang penting kalian konsisten terhadap apa yang kalian tekuni. Gitu. Kalau aku kan memang biasa senang volunteer. Ya udah itu aku yang tonjolkan. Aku senang volunteer, aku senang
berkegiatan, dan ya itu yang menjadi personal brandingku. Kalau misalkan kalian seneng gambar, ya udah kalian show up aja, ini loh gambarku, Iya. keren kan gitu. Siapa tahu nanti kalian ada dicap sebagai, oh ini aku ada temen nih jago gambar, Iya, atau aku bisa. ada temen nih dia sering banget naik gunung misalkan. Kalian kalau butuh navigator ada nih Dia teman ada, gitu. Itu kan juga suatu personal branding ya. Iya benar. Iya, jadi jangan khawatir aku introvert aku nggak bisa bangun personal branding, no. Bisa banget Bisa guys. banget. Semua orang bisa bangun Semua personal orang bisa. branding. Yang penting apa? Konsisten, menekuni passion. Betul. Kalau Kak Aya sendiri nih, kan tadi udah dijelasin ya kegiatannya tuh banyak banget, kayak yang dari volunteer iya, magang iya, duta iya. Nah, itu tuh dari semua kegiatan itu ada nggak sih Kak yang mempengaruhi pribadi Kakak gitu, yang ngebangun kepribadiannya Kakak gitu? Yang membangun kalau menurut aku membangun kepribadian itu sebuah proses ya. Iya. Jadi dari sini aku belajar A, dari sini aku belajar B, dari sini aku belajar C. Jadi kenapa aku bosanan? Karena aku ingin belajar banyak hal. Wow. Gitu. Jadi keren banget guys. karena kalau misalkan organisasi terus, kita akan jadi orang yang sepaneng. Iya, Jadi iya, iya. itu proker, aja. hari-hari bener, proker gitu kan. Rapat proker gitu. Tapi kalau diimbangi dengan misalkan aku dengan sekarang menjadi content creator, baru mau belajar jadi content Iya. creator dengan jalan-jalan, maksudnya proker terus habis itu jalan-jalan, Ya, proker, lebih jalan-jalan. bervariasi. Iya, jadi lebih bervariasi, dan itulah yang membentuk aku sampai saat ini. Karena entah ini konotasinya baik atau buruk ya, jadi kesannya aku main selok sana main selok sini, tapi kan dari situ aku belajar gitu, karena kita pun manusia harus selalu belajar untuk mengambil hal yang baik dan meninggalkan yang buruk. Jadi Iya, misalkan betul. organisasi itu kan pasti ada lebih dan kurangnya. Iya. Komunitas ada lebih dan kurangnya. Magang pun ada lebih dan kurangnya. Dari akademik pun ada baik ada kurangnya. Iya. Jadi ya gak ada satu hal yang lebih menonjol untuk membentuk karakter atau membentuk aku sampai saat ini sih, tapi semua itu penting dan ada perannya porsinya gitu. sendiri-sendiri, benar. Jadi kita nggak boleh kayak, menurut aku kuliah paling penting sih, jadi Iya. aku nggak mau organisasi, aku nggak mau ini, nggak bisa juga, karena dari kuliah kita cuma belajar materinya aja, Iya, sedangkan betul. untuk pengalaman kita juga harus berorganisasi atau mengikuti kegiatan di luar gitu kan. Atau aku nggak mau kuliah kan cuma materi doang, yang penting kan pengalaman, nggak bisa juga, karena kita harus punya dasarnya untuk bertindak kan. Iya. Nah itu, jadi menurut aku sih nggak ada yang lebih penting dari yang lain ya, jadi semuanya penting dan kita harus mengambil semua juga sisi baiknya, dan semua punya porsinya masing-masing sih kalau dari aku. Nah, karena semuanya penting, gimana sih Kak kayak cara bagi waktunya? Pasti kayak pernah nggak sih Kak ngerasain tugas kuliah adalah, Iya. proker adalah, kuliah siang adalah, Mepet gitu. deadline semua. Mepet deadline gitu. semua, aduh. Nah, ini. Kalau dari aku sih gini, aku tipe orang yang selain skala prioritas ya, aku juga tipe orang yang terlalu tergesa-gesa. Entah ini konotasinya positif atau negatif, tapi aku tipe orang yang misalkan ada tugas hari ini dikasih, Ya, langsung aku kerjain gitu. Wow. Jadi besok-besok aku nggak ini, kayaknya terlalu normatif ya, Keren enggak banget ya? sih itu ya. Aduh. Tapi mungkin dari tergesa-gesa itu bisa jadi kayak ternyata diundur. Ya. Kan bisa jadi kayak udah kerjain buru-buru Capek, ternyata capek. diundur gitu kan. Tapi kayak ya that's fine, karena aku udah merasa aman aja. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang urgent dan itu di luar pengetahuan Kita. aku, jadi kita udah punya waktu gitu loh. Gitu. Jadi lebih ke bersiap aja sih. Jadi iya, jadi kita punya meluangkan. Jadi gini, kalau kita ngatur keuangan aja tuh pasti kan menyisakan untuk dana darurat. Iya, Ya kan, benar, harus benar. kan dana daruratnya harus pasti ada. Sama dengan waktu, aku selalu menyiapkan waktu Waktu darurat. Aduh, Gitu. ini baru banget Ini nih. baru banget. Konsep Waktu baru darurat. ya. Iya, Karena waktu darurat. sehari 24 jam, 8 jam 6 sampai 8 jam udah untuk tidur. Berarti sisa Iya. berapa? Masih sedikit kan. Jadi aku mungkin misalkan sekitar 3 sampai 4 jam untuk hal-hal yang mungkin di luar kemampuan aku. Misalkan amit-amitnya tiba-tiba jatuh di jalan, atau Iya. amit-amit bannya bocor gitu. Jadi waktu darurat tuh penting sih menurut aku. Jadi waktu ada sesuatu yang nggak kita duga tuh
udah Aman, yang lain gitu ya. aman, Yang iya. tugas-tugas sudah selesai, kayak Udah selesai, job desk udah aman gitu. Nggak apa-apa deh berat di awal. Iya nggak apa deh berat di Yang penting awal, yang penting udah, besok-besok udah nggak ada tanggungan. Dan kalian kalau misalkan ngerjain tugas di akhir kayak jadi ini nggak sih, Iya, beban gitu nggak sih? kayak SKS banget literally. Iya sih, Iya, bener, kan? bener banget. Walaupun memang inspirasi itu datang ketika mepet ya. Iya. Tapi Gitu. cuman kan menurut aku hasilnya kan kurang memuaskan Kurang, sih iya, bener. dibanding dengan kita memang sungguh-sungguh mengerjakan dari awal. Ya, dari jauh-jauh hari Dari gitu ya, jauh-jauh hari, kalau bisa. bener. Ini sangat tips ya untuk kamu yang mageran ya terutama. Bener. Ya contohnya aku sendiri Iya. sih. Buat bahan pelajaran banget buat aku. Nah, teman-teman kayak tadi kan kita udah belajar banget, banyak banget ya Bener dari banget. kayak ini. Terus kayak kita nih semakin semangat nih kayak mengundang narsum-narsum yang lain. sama kerennya nih kayak Kak Aduh. Aya di podcast Senandika ini teman-teman. Benar. Jadi jangan lupa untuk selalu nonton terus Senandika. Betul. Gak kerasa nih Kak, udah di Aduh, ini akhir iya, ini acara. Perasaan baru 2 menit enggak ya? Iya, Baru 2 baru menit. menit. Baru 2 menit loh. Kita ngerasa baru saja. Oh, baru 1 menit. Enggak kerasa banget ya. Iya, kerasa sebenarnya pengen banyak nanya sih Kak. Cuman Iya. setidaknya teman-teman dan di sini juga pasti akan tergambar kayak ih, seberapa penting sih personal branding juga Betul. penting, gemar Iya. bervolunteer kalau mau coba hal baru juga Jangan penting. takut. Yang penting disclaimer adalah jangan takut mencoba hal baru. Betul. Kalau ada Tantangin cobaan aja. kita cobain. Cobain dicobain. Kalau ada tantangan Tantangan kita ditantangin. tantangin. Nih baik Kak Aya 2024. Waduh, Iya, 2024. langsung ada quotes ya. Coachnya Kak, kasih coachnya. Mungkin boleh Aduh, Kak apa ada nih? pesan-pesan yang mau Pesan-pesan disampaikan yang ke disampaikan teman-teman ke Voka yang teman-teman. nonton di rumah. Betul. Pesan-pesan ya buat ibu saya di rumah. Waduh. Salam, ada salam. Kayak radio ya. Pesannya sih buat teman-teman itu tadi sih. Jadi aku sudah menemukan quotes baru ya. Ya. Daripada aku nyomot quotes orang lain ya. Iya, Benar, benar. aku Udah punya ada quotes quotes sendiri sendiri. ya. Itu tadi kalau ada cobaan kita cobain, kalau ada tantangan kita tantangin gitu. Berani. Keren banget. Daripada bingung ngambil quotes orang ya, Iya. kayak dipunya sendiri aja. Ya sendiri aja. Oke, Keren, keren keren. banget. Seru banget ya Seru Kansa, banget. episode kali ini. Belum pengen selesai sebenarnya. Aduh, kok jadi tertantang gak sih buat Iya. cobain apa hal baru nih? Cobain apa ya? nih. Coba nih. Oke, makasih banyak ya Kak Iya, Aya udah sama-sama. nyempetin waktunya buat datang di podcast ini. Sukses Iya. selalu dan bahagia Amin. selalu. Terima kasih juga Iya. untuk teman-teman Senandika yang sudah bersedia menemani aku Ah. berbincang-bincang, iya. Dan teman-teman vokasi semuanya yang mungkin mendengarkan aku, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga menginspirasi. Amin. Nah, udah cocok banget ya kayak Iya, kita ya. menginspirasi. Inspirasi. Nah, kalau Kak Aya sendiri nih, harapan buat Senandika ke depannya Iya. apa nih? Harapannya aku diundang lagi ya, karena ini Aduh, terlalu part dua. ini. Iya, part 2 Iya, ya, boleh kita ya? harus part Boleh dua. ya part 2 ya? Karena ini terlalu singkat sih menurut aku ya. Kurang panjang Kurang aja. panjang. Satu hari Boleh ya, durasi. masukkan boleh kan? Boleh. Bikin film aja gimana? Boleh. Aku ini senang banget sih karena aku jadi merasa kayak aduh diundang di podcast nih, aduh kayak udah seorang penting ya. Emang keren Emang kok. penting. Deserve. Dan guys. aku berharap podcast ini bisa berlanjut dan semakin menginspirasi dan teman-teman vokasi harus dengerin nih karena aku pun di sini gak hanya menginspirasi tapi juga terinspirasi dari Senandika. Jadi akan banyak teman-teman lain, mungkin teman-teman aku juga yang akan hadir di sini dan menginspirasi kalian. Mungkin yang lagi goleran jadi semangat, Langsung kakak bangun. Aya harus kerjain Langsung tugas apa ya, apa ya? kerjain apa ya sekarang. Iya, jadi karena menurut aku Senandika ini akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif, jadi aku berharap Senandika akan selalu ada. Amin. Mbak terharu deh. Aduh. Terharu deh. Ya, teman-teman, kan tadi udah panjang lebar banget nih kita Betul. perbincangan sama Kak Aya. Jangan lupa dulu ya like, comment, Like, and comment, subscribe. subscribe. Jangan lupa share juga. Share. Oh, Ini iya. penting banget. Betul. Tantangin hal baru. Tantangin hal baru. Oke. Jadi sekian dari kami podcast ini, semoga bermanfaat buat kalian semua dan tentunya menginspirasi. Sampai- Bareng dong. Oke. Menginspirasi. Menginspirasi. Ulangi Ulangi, 1 2 ulangi. 3. Menginspirasi. Seru banget aduh. Seneng banget. Oke teman-teman, mungkin kita saatnya perpisahan ya di sini. Iya, aduh, dadah dulu Kak, dadah. Tidak mau bye-bye. Ya, Bye-bye. Oke, mungkin di sini aku sebagai host dan juga teman aku. Ya, Zara sebagai host di sini dan Dan Kak Kak Aya Aya sebagai narasumber. Oke, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. sampai jumpa. Bye-bye.